Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adrian, Amalia Usma, Anggi, Dia Astia, Fadil Karisma, Faradiba, Farel Farezi, Farel Alfalah, Fatan Nazmi, Fatur Rahman. Perhatiannya, jadi topik yang akan diberikan yaitu mengenai perguruan tinggi negeri atau PTN. Tujuan ibu memberikan topik ini adalah ingin memperkenalkan kepada kalian bahwa ada banyak pilihan perguruan tinggi negeri, dan juga ibu ingin membantu kalian membuat keputusan yang tepat mengenai pilihan kalian ke depannya mengenai PTN berdasarkan minat, bakat, dan potensi akademik kalian. Ibu juga mau kalian gak bingung lagi dan cemas mengenai pemilihan perguruan tinggi. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu perguruan tinggi negeri? Kuliah. Apa lagi? Universitas. Kedinasan? Yang lain? Apa definisi dari perguruan tinggi negeri yang kalian tahu? Pakailah perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang membawa penggunaan negara. Ya, bagus sekali. Yang lain? Ya, selesai SMA masuk ke perguruan tinggi. Yang lain? Yang lain? Nah, betul sekali bahwa perguruan tinggi negeri adalah universitas atau institusi yang didirikan oleh pemerintah kita. Contohnya seperti Kementerian Pendidikan. Nah, perguruan tinggi negeri ini juga diatur oleh peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang dimana memastikan standar pendidikan, kualitas, dan pengelolaannya secara baik. Nah, jadi apa tadi perguruan tinggi negeri tadi? Dikelola oleh pemerintah. Nah, di sini ibu akan memberikan kalian gambaran beberapa daftar dari perguruan tinggi negeri. Yang pertama di Aceh itu ada USK atau Universitas Kuala. Kalian pernah dengar? Ya. Di mana letaknya? Aceh. Kalau UIN Arandiri? Selanjutnya ada Universitas Malikus Saleh atau Unimau. Ya, Lok Semawe. Selanjutnya Politeknik Negeri Lok Semawe yang juga berada di Lok Semawe. Di Aceh Merdeka. Nah, selanjutnya yang
Sumatera. Itu ada Universitas Sumatera Utara dan Unimed itu letaknya di Medan. Dan ada Universitas Andalas. Ada yang tahu di mana? Padang. Ya, Padang. Selanjutnya ada Universitas Sriwijaya itu ada di Palembang. Palembang. Selanjutnya Riau. ada ya Universitas Riau itu di Riau. Universitas UIN Suska itu juga letaknya di Riau. Ada Universitas Jambi. Jambi itu letaknya di Jambi. UIN STS itu letaknya di mana? Itu letaknya juga ada di Jambi. Dan selanjutnya ada Universitas Bengkulu. Di Bengkulu. Letaknya di Bengkulu. Nah, pasti yang ini kalian sering lihat kan? Ya. Tahu kan? Ya. Nah, ini beberapa universitas yang terbaik yang ada di Indonesia. Itu yang pertama ada UI, itu letaknya di Jakarta. Ada Unpad di Jawa Barat, Undip di Jawa Tengah, UGM di Jogja, dan UNR itu di Jawa Timur. Politeknik. Dan Fakultas Sospol atau Ilmu Sosial dan Politik ada FMIPA atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan ada FKIP yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini ada 3 jalur seleksi masuk PTN. Yang pertama ada SNBP. Kalian pasti pernah dengar kan SNBP? Nah. Apa sepemahaman kalian apa? Investasi dan transaksi nilai rapor. Ya, dari nilai rapor, eligible, apalagi prestasi. Ya, jadi SNBP itu adalah seleksi masuk PTN yang berdasarkan prestasi seperti yang kalian bilang tadi, nilai rapor juga. Terus juga nanti ada diperankingkan oleh sekolah itu namanya siswa eligible seperti yang Kayla katakan tadi. Terus selanjutnya SNBP itu biasanya diseleksi juga seperti Ibu katakan tadi oleh sekolah. Ada nanti biasanya dipanggil sama sekolah beberapa list nama siswa eligible untuk disuruh kumpul. Terus nanti kalian disuruh memilih jurusan mana yang kalian inginkan. Ada yang mau ditanyakan mengenai SNBP? Mungkin kalian masih kurang paham. Apa? SNBP itu seluruh fakultas, Bu. Iya, dimanapun, seluruh fakultas, seluruh universitas juga bisa kita pilih. Apa lagi? Itu kan ada 2 pilihan. Itu salah satunya itu memang harus universitas memang dalam provinsi. Salah satunya, iya. Terus ada yang di Aceh. Apa lagi? Apa lagi yang kalian tanyakan? Jadi gini, kalian kan ini IPA. Jadi nanti pilihan di SNBP-nya itu harus yang di IPA juga, ambil yang IPA. Tapi bisa linjur. Nah, kalau kalian ambil linjur yang dari anak IPS, itu kemungkinan kalian lulusnya itu kecil karena itu namanya udah linjur. Karena ambil jalur orangnya. Orangnya juga nggak bisa kalau misalnya ambil yang bagian IPA. Itu kan hukum itu kan juga termasuk di sosial, sosum. Itu mungkin kemungkinan kalian nanti lulusnya itu kecil dari yang anak IPS. Lagi yang mau ditanyakan? Bedanya kalau SNBP itu yang memang diambil dari nilai di sekolah kita selama kita di SMA. Sedangkan SNBT itu yang memang kita diambil tuh nilai pas kita ikut nanti tesnya. Lagi yang mau ditanyakan? Tesnya itu bisa di universitas terdekat. Misalnya kalian yang ambil di luar Aceh, universitasnya itu kalian tesnya nggak perlu harus ke sana, ke tempat universitas yang jauh sana. Tapi kalian bisa tes di universitas terdekat kalian. Misalnya di sini itu kan yang paling dekat Politeknik. Politeknik itu swasta ya? Ya. Politeknik bukan negeri. Yang paling dekat di sini, yang paling dekat di sini itu
Ya utuh. Jadi kalian bisa tes utuh, tapi orang kebanyakan tesnya tuh langsung di USK biasanya. Politeknik. Ada lagi? Mungkin kalian masih bingung tentang tes ini. Bu, yang tentang SNBP itu, Wak. SNBP. Ya, tadi kan kalau jurusannya yang sama kan kemungkinan besar yang lulus kan nilai yang paling tinggi. Itu nilai yang paling tingginya untuk nilai secara keseluruhan atau nilai semester 5 tuh? Secara keseluruhan. Keseluruhan. Dari yang dulu. Terus juga misalnya nih kalian misalnya kalian nggak mau masuk ke dalam siswa eligible karena mungkin kalian nggak mau kuliah, itu nanti kan kalian bisa minta pengunduran diri untuk masuk ke dalam list siswa eligible. Biaya kuliah di PTN itu umumnya lebih terjangkau karena adanya bantuan dari pemerintah. Misalnya ada KIP, tahu KIP kan? Kartu Indonesia Pintar. Ya, jadi nah juga di PTN ini banyak menawarkan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi atau mahasiswa yang membutuhkan bantuan finansial. SNBP sama SNBT ya, karena kalau mandiri itu memang bayarannya beda lagi. Terus juga nanti ada namanya uang pembangunan bagi yang ambil mandiri. Uang pembangunan itu bisa sekitaran 10 juta ke atas. Itu cuma pas sekali kita masuk bayarnya. Nah, nanti kalian kalau kuliah, kalau bisa sering-sering cari tahu beasiswa apa yang diadakan oleh kampus dan pemerintah, karena beasiswa untuk mahasiswa tuh banyak sekali. Jadi nanti kalian bisa dibayar sama pemerintah, jadinya kan nanti orang tua kalian kan nggak banyak keluar uang kan, dibayar dulu nanti aja. Apalagi kalau kalian dapat fakultas atau jurusan yang biayanya mahal, itu banyak biasanya. Kalian cari aja di IG atau di mana. Beasiswa. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai biaya pendidikan? Orang yang betul-betul rumahnya itu gimana? Itu orang yang di divisi ambil KIP tadi. Nah, KIP itu dia nggak langsung lulus kita. Jadi KIP itu dia memang ada persyaratannya lagi yang lain, terus juga ada di tes, ditanya-tanya juga. Terus itulah di foto rumahnya. Tapi kebanyakan Orang lebih betulan. kebanyakan kadang-kadang ada juga orang yang curang. Kadang fotonya rumah orang, rumah neneknya. Suaranya jangan ribet ya. Dan mohon perhatiannya, kalian keluarkan kertas 1 lembar per kelompok. Gak usah tulis soalnya, tinggal jawab. Jangan lupa tulis nama kelompok sama nama anggotanya, oke? Suaranya jangan terlalu besar ya. Bilang aja apa yang mau. Terus kan kok di situ. Yang nomor 2 paham kan semuanya?
ditampilkan. Dicatat ya di kertasnya. Pernah nggak sih kalian merasa capek gue kuliah? Suaranya. Kuliah karena gue kuliah bukan jurusan yang sesuai passion gue dan hal-hal lain semacam itu. Kalau kalian pernah berpikir kayak gitu, tenang aja. Karena kalian nggak sendiri kok. Faktanya banyak juga loh orang yang tidak selesai kuliahnya ataupun yang tidak pernah berkuliah tapi sukses. Ambil contohnya Steve Jobs yang setelah memutuskan untuk berhenti kuliah, dia menciptakan Apple yang sampai sekarang produknya bisa kita nikmati. Contohnya aja MacBook, iPhone, dan lain sebagainya. Atau Mark Zuckerberg yang tidak melanjutkan kuliahnya dan akhirnya dia membangun wadah untuk kita berinteraksi dengan semua orang di dunia, yaitu dengan Facebook. Atau contoh lainnya di Indonesia seperti pengusaha sukses Bob Sadino yang dia sendiri itu kontra dengan dunia pendidikan kuliah itu sendiri. Jadi kalau gitu kita tidak usah kuliah dong. Kalau lo punya rencana yang matang untuk seumur hidup, atau lo sejenius Steve Jobs ataupun Mark Zuckerberg, atau lo adalah anak sultan yang hartanya tidak habis beli turunan, ya silakan aja untuk tidak kuliah. Masalahnya belum tentu setiap orang siap dengan rencana hidup dan resikonya itu. Dan hanya segelintir orang yang benar-benar bisa dianggap jenius. Atau kemungkinan lebih kecilnya lagi, yaitu lo adalah anak sultan. Kita banyak melihat bahwa orang yang tidak lulus kuliah malah kesulitan dalam hidupnya. Mulai dari susah payah kerja sama orang, tapi gajinya pas-pasan. Banyak juga yang akhirnya mendapatkan gaji di bawah UMR. Dan akhirnya bisa menyesal karena realita kehidupan ternyata tidak seindah yang diimpikan di kampus. Sarjana saja masih kesulitan untuk mencari kerja, apalagi untuk orang-orang yang tidak punya title. Kampus adalah salah satu sarana untuk membentuk pola pikir kritis dan rasional. Pernah tidak sih kita merasa kalau diri kita di saat masa kuliah itu sangat berbeda dengan saat kita SMA, apalagi SMP secara pola pikir? Mungkin kerasanya bakal seperti itu. Beberapa contoh orang sukses setelah lulus kuliah antara lain Elon Musk yang menyelesaikan 2 kali S1 sekaligus, yaitu di bidang fisika dan juga ekonomi. Sebelum akhirnya dia berkarir di hal yang benar-benar berhubungan dengan fisika dalam bentuk bisnis. Atau contoh lainnya adalah para pendiri Google yang akhirnya menemukan Google berawal dari tugas akhir di kampus. Coba lo bayangin tidak ada Google. Bagaimana lo mencari referensi atau juga mencari hal-hal menarik lainnya. Secara garis besar, persamaan dari orang-orang sukses tanpa selesai kuliah maupun yang kuliah adalah dari cara mereka berpikir kritis, rasional, dan seberapa besar usaha mereka dalam mengembangkan apa yang mereka kerjakan tanpa menyerah satu kali pun. Semua kembali lagi ke pilihan masing-masing. Kalau lo siap dengan segala resiko mencari kerja ataupun memulai bisnis sendiri tanpa menyelesaikan kuliah, ya silakan saja dilakukan. Dan kalau lo merasa perlu banget untuk kuliah, untuk mencapai cita-cita lo, go ahead untuk selesaikan kuliah lo. Tadi sudah Ibu tampilkan video di depan. Kalian boleh tulis di kertasnya, berdiskusi terlebih dahulu dengan kelompoknya apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari video itu. Kerjasama ya semuanya. Satu maju dulu. Perwakilan satu orang. Maju untuk mempresentasikan apa yang kalian presentasikan nomor 2 sama kesimpulan aja. Maju sekarang. Udah jangan ribut, dengarkan Intan mempresentasikan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok dari saya. Naila Fitria Azari memilih ke USK Fakultas FK. Furkan Universitas Andalas Fakultas Farmasi. Andrian memilih USK Fakultas Teknik. Humaira memilih Universitas Kerjasama Keperawatan dan USK
Kotekas Natasi. Suaranya, Indah Hazaula memilih ke Kotekas Kesehatan di bidang ahli gizi. Kesimpulan yang kami ambil, semua tergantung kepada kepribadiannya masing-masing. Mau dia memilih kuliah ataupun tidak, tetap berusaha dan memikirkan resiko ke depannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh saya farmasi dia. Farmasi itu bukan fakultas ya, tapi jurusan. Selanjutnya kelompok berapa yang maju? Kelompok Farel, kelompok 4 ya. Ya, dengarkan Farel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Saya Bala dari kelompok 3 yang mengatakan Wawan, Sabri, Fadil, Farel, Nazura, dan Zasya. Dua itu masing-masing anggota kelompok memilih ingin masuk PTN yang mana jika berkuliah, jika tidak menuliskan mau ngapain. Fadil tidak berkeinginan kuliah karena dia memilih menjadi abdi negara. Wawan tidak berkeinginan kuliah karena dia memilih menjadi abdi negara. Zasya memutuskan untuk melanjutkan sekolah perguruan tinggi keperawatan di Indonesia. Alim tidak berkeinginan kuliah karena dia memilih menjadi abdi negara. Farel memutuskan untuk melanjutkan perguruan tinggi bidang teknik perkembangan dan informatika di Andalas. Sabri memutuskan untuk melanjutkan sekolah perguruan tinggi bidang seni rupa di Indonesia. Nazura tidak bikin kuliah karena dia memilih menjadi abdi negara. Ini yang kesimpulan ini. Kesimpulannya itu Suaranya. kuliah tidak menjalin Anda sukses, tapi tergantung pola pikir Anda sendiri. Jika Anda memiliki harta yang tidak habisnya, sudah merencanakan kehidupan ke depannya, mungkin Anda tidak perlu kuliah. Tapi jika Anda ingin masuk pekerjaan yang tetap dan mempunyai gaji yang stabil, disarankan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Orang yang sarjana saja masih kesulitan mencari pekerjaan, apalagi orang yang tidak mempunyai pengalaman di kuliah akan sulit mencari pekerjaan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya perhatikan kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki dari kelompok 4 yang beranggotakan Teguh, Faktan, Prawiga, Dia, dan Juga. Pertanyaan pertama, masing-masing anggota kelompok memilih ingin masuk PTN yang mana jika berbeda. Jika tidak, pemilihan mau izin. Saya masuk USK jurusan statistik. Teguh kedinasan, Faktan kedinasan, Prawiga itu ilmu komunikasi. Dia USK jurusan hukum, Prita USK jurusan manajemen. Kesimpulan yang dapat kami ambil, banyak orang yang takut tidak selesai kuliah, tidak selesai kuliah. Tidak kuliah itu juga bisa sukses, tetapi banyak juga yang sulit mencari pekerjaan, bahkan mendapat gaji di bawah UMR. Perbedaan orang yang berkuliah dan tidak itu terdapat pada pola pikir, bukti dan lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan Andi Gunawan Palopo, Bapak Atifah, Fatul Rahman, Ayat Sapakina, Bapak Islam, yang Ayat Sapakina, Fakultas Kedokteran atau Keperawatan di USK. Rifal Anissa, Keperawatan. Jawaban dari kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir 2 ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Farezi, perwakilan dari kelompok 2, ingin menyampaikan
kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami dan fakultas yang diinginkan dari setiap anggota kelompok kami. Yang pertama ada Khairul Ihsan, Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran. Akil Mufid, Unpad, Fakultas Kedokteran. Kela Zafira, USU, Fakultas Hukum di jurusan HI. Nufia Sawa, USU, FMIPA. Farfarizi Muhammad, USK, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nazifa Asya, USK, FMIPA. Kesimpulan dari kelompok kami adalah kuliah tidak menjamin akan menjadi seseorang yang sukses, tetapi dengan kuliah kita bisa mempersiapkan diri dan akan menjadi seseorang yang lebih berkualitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pembelajaran yang Ibu berikan dapat mudah dipahami? Coba berdiri, Ustaz. Tadi juga ada dilakukan video mengenai kita belajar kita dan kami bisa mengambil kesimpulan maupun itu bisa bergerak walaupun kita kuliah tidak akan menjadi kita sukses dan walaupun kita tidak mudah bukan berarti kita tidak sukses. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya, Furkan. Jadi Ibu mengambil kesimpulan, berarti kalian rata-rata di sini paham kan dengan apa yang Ibu jelaskan? Terima kasih. Nanti kedepannya Ibu akan menjadi lebih baik lagi untuk menjelaskan dan juga dalam menjelaskan itu lebih detail lagi. Akhiri kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.